Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Marsanda dengan NIM A1A325008 kelas R003 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Yang pertama, isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup telah menjadi agenda global utama di abad 21 yang muncul karena perang dingin serta temuan ilmiah mengenai kerusakan alam seperti lubang ozon atau perubahan iklim. Masalah ini bersifat global karena dampaknya melintas batas negara, melibatkan sumber daya alam bersama, dan terkait erat dengan proses ekonomi serta politik dunia. Perkembangan krisis lingkungan dibagi menjadi dua periode, yaitu krisis pertama dipicu buku Silent Spring pada tahun 1962 yang menyoroti bahaya pestisida dan berfokus pada perbaikan kondisi individual serta kebijakan nasional. Sedangkan krisis kedua mencakup masalah yang lebih luas seperti perubahan iklim, penipisan ozon, dan kelangkaan sumber daya yang penanganannya harus bersifat global. Yang kedua adalah tantangan dan politik internasional. Isu lingkungan hidup menantang pandangan lama yang menganggap negara sebagai satu-satunya aktor utama. Sekarang, peran aktor non-negara seperti perusahaan, LSM, dan ilmuwan juga sangat penting dan seringkali bekerja lintas batas negara. Hubungan antara negara dengan aktor non-negara ini sangat kompleks. Pengetahuan ilmiah juga punya peran besar dalam menentukan kebijakan dan prioritas. Intinya, menyelesaikan masalah lingkungan tidak hanya bisa dilakukan oleh satu negara saja, tetapi butuh kerjasama banyak pihak dan pendekatan yang menyeluruh. Yang ketiga adalah The Tragedy of the Cosmos adalah kondisi di mana sumber daya alam milik bersama dieksploitasi berlebihan. Setiap orang mengambil sebanyak-banyak mungkin demi keuntungan pribadi, padahal tahu itu merusak. Masalahnya, keuntungannya dinikmati sendiri, tapi biaya kerusakan ditanggung semua orang. Karena nggak ada aturan yang tegas, akhirnya sumber daya itu habis atau rusak total. Contohnya, pabrik yang mencemari lingkungan demi untung besar, tapi biaya bersih-bersihnya ditanggung oleh masyarakat. Yang keempat yaitu mencegahnya over-exploitation of the cosmos. Solusi terhadap tragedi of the cosmos adalah perubahan hak kepemilikan yang menegaskan bahwa masalah dari sumber bersama adalah sumber bersama itu milik oleh setiap orang dan tidak seorang pun secara khusus mempunyai otoritas atas kepentingan dalam mengelolanya secara berkelanjutan. Selanjutnya ada isu energi dan lingkungan hidup. Isu energi dan lingkungan hidup menjadi kompleks karena pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan India masih menjadi penyumbang emisi terbesar dan seringkali menolak komitmen pengurangan emisi demi menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama adalah asal-muasal bencana. Bencana lingkungan utamanya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan industrialisasi yang erat kaitannya dengan sistem ekonomi global. Sistem kapitalisme dianggap memperparah masalah karena segala sesuatu dinilai dari segi ekonomi dan sumber daya alam dieksploitasi secara bebas demi keuntungan. Pola produksi dan konsumsi yang berlebihan, contohnya industri otomotif dan penggunaan energi fosil semakin mempercepat kerusakan lingkungan dan populasi. Yang kedua adalah kelangkaan energi. Kelangkaan energi menjadi masalah serius karena ketergantungan tinggi pada sumber tak terbarukan seperti minyak dan nuklir yang juga bernilai politik tinggi. Sumber daya ini makin menipis dan merusak lingkungan sehingga dunia mulai beralih ke sumber energi alternatif. Namun, penggunaan bahan bakar hayati menimbulkan kekhawatiran baru karena bisa menyebabkan mengganggunya ketersediaan pangan. Yang ketiga adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil. Dampaknya meliputi kenaikan suhu bumi, perubahan pola hujan,
naiknya permukaan air laut serta meningkatnya keasaman laut. Hal ini mengancam ekosistem ketahanan pangan, kesehatan manusia, dan bahkan mengancam keberadaan negara-negara kepulauan kecil. Yang keempat adalah upaya mengatasi global warming di tingkat negara. Yang pertama di bidang pertanian adalah perubahan mulai dilakukan dengan adanya penelitian-penelitian yang intensif untuk menemukan bibit-bibit unggul untuk menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak. Yang kedua di bidang peternakan adalah upaya-upaya mitigasi juga mulai banyak dilakukan. Yang ketiga yaitu di bidang energi, peningkatan investasi dan juga penggunaan energi ramah lingkungan mulai digalakkan. Yang keempat adalah di bidang manajemen sumber daya air. Perubahan dilakukan dengan cara meningkatkan perlindungan bagi kawasan tanah yang masih bisa dipertahankan dan juga melakukan pengembangan teknologi desalinasi, yaitu proses pengubahan air laut menjadi air tawar, seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Yang kelima adalah di bidang kehutanan. Perubahan yang dilakukan mulai dengan cara misalnya Uni Eropa baru-baru ini melakukan perjanjian perdagangan baru dengan Indonesia terkait penjualan kayu dan mabelnya. Kelima adalah bagaimana respon di tingkat global. Isu lingkungan sudah menjadi perhatian global sejak tahun 1960-an. Berbagai upaya dilakukan seperti penerapan pajak emisi oleh Uni Eropa. Sejarahnya dimulai dari konferensi Stockholm tahun 1972 yang menjadi tonggak awal, lalu konferensi Rio 1992 yang menghasilkan deklarasi Rio dan Agenda 21 hingga protokol Kyoto 1997 yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya adalah Bali Roundup, adalah panduan atau peta jalan yang disepakati tahun 2007 untuk menggantikan protokol Kyoto yang hampir habis masanya berlakunya tahun 2012. Isinya mencakup upaya pengurangan emisi, adaptasi, transfer teknologi, dan pendanaan. Proses ini dilanjutkan melalui Round to Copenhagen, serangkaian pertemuan menuju KTT Copenhagen. Namun KTT Copenhagen akhirnya gagal menghasilkan kesepakatan hukum yang mengikat secara global karena perbedaan kepentingan antara negara, meskipun isu ini sangat penting dan mendesak. Kesimpulan dari masalah lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global disebabkan oleh eksploitasi alam dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dampaknya nyata berupa kenaikan suhu, cuaca ekstrim, dan naiknya air laut, serta ancaman pangan dan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan seperti pengembangan energi terbarukan, perubahan gaya hidup, dan kesepakatan internasional mulai dari Stockholm, Rio, hingga protokol Kyoto dan Bali Roundup. Namun, tantangannya tetap besar karena perbedaan kepentingan ekonomi dan politik antar negara, sehingga diperlukan komitmen global yang kuat dan nyata untuk solusi berkelanjutan ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai bab lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.